Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali pembelajaran kita dari awal. Kita akan membahas lagi pembelajaran Al-Quran kita, yaitu yang kita gunakan adalah metode Iqra, ya, metode Iqra. Mungkin kenapa metode Iqra, kan banyak metode yang lain. Metode Iqra ini adalah hanya salah satu dari beberapa metode untuk pembelajaran Al-Quran. Tapi kenapa pilihan kita ke Iqra? Karena memang Iqra ini adalah metode yang legendaris, metode yang sudah banyak digunakan bahkan di luar negeri ternyata, ya. Jadi yang menggunakan metode ini bukan hanya orang Indonesia, tapi juga digunakan di luar negeri, dari Amerika, bahkan ada Malaysia, Singapura, pokoknya di belahan dunia yang lain. Subhanallah. Dan kita turut bangga karena yang menciptakan adalah orang Indonesia, ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengenal siapa sih sebetulnya yang mengarang kitab ini atau yang mengarang Iqra ini. Jangan cuma kita menggunakan metodenya tapi tidak mempelajari atau tidak mengetahui siapa pengarangnya, ya. Di sini kita akan mengemukakan beberapa fakta menarik tentang pengarang dari kitab ini. Boleh kita lihat yang bawa Iqra di belakang sampulnya. Di sini kita lihat, ya, di belakang sampul paling belakang. Nah, ini ada gambar sesosok tokoh. Siapa ini? Siapa ini? Ya, ini yang ngarang. Ini yang nyusun. Jadi ada yang tahu namanya enggak? Ya, Orang gak ada kenalan kemarin. Makanya kenalan dulu, ya. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu nih, siapa sih sebetulnya sosok beliau itu? Jadi ya betul, dari sosoknya, dari penampilannya beliau orang Jawa. Jadi beliau adalah Kiai Haji As'ad Humam namanya. Kiai Haji As'ad Humam. Beliau lahir di sebuah desa di daerah Yogyakarta, ya, yaitu di Selok Raman. Ada yang tahu Selok Raman nggak? Di Kota Gede, Yogyakarta. Beliau lahir pada tahun 1933. Fakta yang selanjutnya adalah beliau ini anak kedua dari 7 bersaudara. Kalau kita lihat sosoknya, kira-kira beliau ini seorang sarjana kah atau seorang dosen kah? Kira-kira gimana? Seorang dosen? Dosen Yogyakarta. Ngelihat dari sosoknya gimana? Orang pintar. Orang pintar, dukun dong. Ini yang membuat saya subhanallah, ternyata beliau itu hanya lulusan kelas 2 SMP kalau setara dengan sekarang. Bisa dibayangkan nggak? Seorang lulusan kelas 2 SMP bisa membuat sebuah program pembelajaran Al-Quran yang digunakan bukan hanya di Indonesia tapi bahkan di seluruh dunia, ya. Subhanallah. Ternyata kita ambil pelajaran untuk membuat atau untuk bisa menjadi bermanfaat untuk umat itu tidak perlu gelar yang tinggi, tidak perlu titel yang banyak gitu, ya. MM, SPD, MPA, banyak banget. Ternyata beliau hanya lulusan kelas 2 SMP loh. Tapi ya tadi dikatakan dosen, ternyata bukan dosen, ya. Beliau bukan seorang akademisi, bukan seorang lulusan pesantren, bukan seorang lulusan perguruan tinggi, tapi hanya lulusan kelas 2 SMP. Subhanallah. Masya Allah, ya, luar biasa. Tapi berkat ketekunannya, berkat kesungguhannya, beliau berjuang. Bahkan di tengah sakitnya, nanti kita akan tahu beliau sakit apa sih, dari remaja udah mulai sakit. Ya, terus tadi kalau bukan dosen, bukan lulusan pesantren, terus beliau siapa? Nah, latar belakang keluarga beliau ini adalah wira swasta. Jadi beliau berdagang emas imitasi di pasar Beringharjo, ya, di kawasan Malioboro, ya. Nah, jadi beliau berdagang perhiasan imitasi di situ. Nah, ketika berdagang inilah beliau berkenalan dengan
seorang kiai yang bernama Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Dahlan Salim Zarkashi. Beliau adalah pelopor yang menemukan metode qiraati. Ada yang tahu qiraati ya? Jadi selain tadi saya bilang bahwa pembelajaran Al-Quran ini bukan hanya metode Iqra, tapi juga ada banyak metode, salah satunya qiraati yang sudah terlebih dahulu sebetulnya dari metode Iqra. Beliau berkenalan dengan Kiai Dahlan ini dan sering sowan ke pesantrennya, sering belajar ngaji di situ. Nah, seiring dengan perjalanannya, beliau ini menemukan beberapa pengembangan. Ya, beliau mengemukakan ide kepada Kiai Dahlan ini untuk mengembangkan metode qiraati. Ya, tapi ternyata usulan beliau, ide beliau ditolak mentah-mentah oleh Kiai Haji Dahlan. Kenapa ditolak mentah-mentah? Karena menurut beliau metode qiraati ini sudah sempurna, jadi tidak perlu pengembangan lagi. Ya, akhirnya beliau berinisiatif mengembangkan sendiri nih metode ini, dibantu dengan tim yang beliau ajak dari anak muda masjid dan mushola di Yogyakarta. Dengan kerja kerasnya, dengan kesungguhannya, akhirnya di tengah sakitnya, tadi dia itu sakit dari remaja ya, sakit pengapuran tulang belakang, sampai pada akhirnya untuk sholat pun beliau harus berbaring dan tidak bisa ruku dan sujud. Di tengah sakitnya beliau terus menyusun metode yang tepat, karena menurut beliau Al-Quran itu seperti batu yang besar, seperti satu kuintal batu yang susah untuk dibawa anak-anak gitu. Biar batu ini bagaimana caranya supaya bisa dibawa anak-anak, maka harus dipecah-pecah gitu kan. Jadi Al-Quran itu kalau langsung dipelajari Al-Quran ya susah, ya mumet gitu, susah. Makanya harus dibuat terpecah. Akhirnya dengan kesungguhannya di tengah sakitnya beliau, akhirnya beliau bisa menyusun metode yang kita kenal dengan metode Iqra sampai sekarang, yang terdiri dari berapa jilid? 6 jilid ya, itu 6 jilid. Nah, fakta yang terakhir adalah beliau itu ternyata meninggal di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tepat di hari Jumat. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, meninggal pada usia 63 tahun, tepatnya di tahun 1996. Ya, di bulan Ramadan, di hari Jumat pula. Jadi mudah-mudahan ini menjadi wasilah atau tanda bahwa beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun beliau sudah meninggal lama, tapi alhamdulillah karyanya yang luar biasa ini bahkan sampai terkenal di luar negeri bisa dipelajari sampai sekarang. Ya, jadi itulah sosok dibalik penemu atau penyusun dari metode Iqra ini. Ternyata tadi ya, yang paling menarik adalah beliau bukan seorang akademisi, tapi hanya seorang lulusan kelas 2 SMP. Kalau sekarang Bu, kelas 2 SMP bisanya apa? Main TikTok. Kan? Main TikTok, main HP, main game. Masya Allah. Ternyata beliau hanya lulusan kelas 2 SMP, tapi bisa menghasilkan karya yang begitu luar biasa. Ya, itulah. Jadi tadi tak kenal maka tak sayang. Harusnya kita mengenal nih. Siapa tadi namanya? Ayo, Kiai Haji As'ad Humam. Ya, insyaallah pahalanya akan terus mengalir untuk beliau karena karyanya ini yang selalu masih digunakan sampai sekarang. Itulah sekilas tentang fakta-fakta unik, sekelumit fakta tentang pengarang buku Iqra yaitu Kiai Haji As'ad Humam. Semoga Allah merahmati. Amin. Baik, ada yang ditanyakan, Ibu? Tidak ada? Oke ya. Mungkin hanya ini sekilas tentang pengenalan sosok dibalik pengarang kitab atau metode Iqra. Kita nanti akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.